Khattab lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah pada saat itu. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga adalah khalifah kedua Islam pada tahun 634 sampai 644. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Sebelum masuk Islam, Umar sering melakukan adat istiadat jahiliyah, antara lain pernah mengubur hidup-hidup putrinya dan seorang peminum berat. Umar pun sangat memusuhi dan membenci Islam sebagaimana kebanyakan orang-orang Quraisy saat itu. Peristiwa Islamnya Umar sangat istimewa. Suatu hari, ia mencari Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Di tengah perjalanan, ia mendapat berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Umar sangat marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika Umar tiba di rumah adiknya, ia mendengar Fatimah sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran, yaitu surat Thaha, ayat 1-8. Mendengar bacaan tersebut, Umar meminta adiknya untuk memberikan lembaran tersebut. Lalu adiknya meminta Umar untuk berwudu. Maka bergetarlah hati Umar ketika membaca ayat-ayat awal pada surat Thaha. Kemudian Umar bergegas pergi ke rumah Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Putrinya Hafsah menikah dengan Nabi Muhammad. Ia dianggap sebagai seorang yang paling disegani oleh kaum muslim. Bahkan, setan pun takut berpapasan dengan Umar. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Fairuz. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Zulhijjah, tahun 644 Masehi. Dalam keadaan sakit berbaring di tempat tidur, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Penunjukan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan di kalangan umatnya seperti ketika Nabi wafat dulu. Selama masa pemerintahannya, ada beberapa kebijakan yang dijalankannya, salah satunya melanjutkan ekspansi yang telah dirintis oleh Abu Bakar. Umar melanjutkan kebijakan perang yang telah dimulai oleh Abu Bakar untuk menghadapi tentara Sasania maupun Bizantium, baik di front timur, utara, maupun di barat. Pada periode Khalifah Umar, peta Islam meluas di timur sampai perbatasan India dan sebagian Asia Tengah di barat sampai Afrika Utara. Umar bin Khattab menyebut dirinya Khalifati Rasulillah atau pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapat gelar Amir al-Mu'minin atau komandan orang-orang beriman, sehubungan dengan penaklukan-penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya. Khalifah Umar juga meletakkan prinsip-prinsip demokratis dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna. Kekuasaan Umar tidak memberikan hak istimewa tertentu, tiada istana atau pakaian kebesaran baik untuk Umar sendiri maupun bawahannya, sehingga tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat, dan mereka setiap waktu dapat dihubungi oleh rakyat. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan 4 hari. Kematiannya sangat tragis karena dibunuh oleh seorang budak bangsa Persia bernama Fairuz atau Abu Lu'lu'ah secara tiba-tiba dengan tikaman pisau tajam saat akan mendirikan sholat subuh di Masjid Nabawi. Khalifah terluka parah. Dari pembaringannya, ia mengangkat syura atau komisi pemilih yang akan memilih penerus tongkat kekhalifahannya. Pemikiran dan kebijakan ekonomi di zaman Umar bin Khattab, di antaranya yaitu penetapan zakat, penerapan pajak, revitalisasi baitul mal, pemberian gaji tetap kepada tentara, dan pengawasan terhadap kegiatan pasar. Pertama adalah penetapan zakat. Sama seperti Rasulullah dan Abu Bakar, Umar juga menetapkan adanya zakat yang bertujuan untuk mengurangi misdistribusi di dalam ekonomi, dan pendistribusiannya diberikan kepada 8 asnaf. Besaran zakatnya yaitu 10% untuk zakat tanam jika diirigasi dari sungai atau air hujan, dan 5% jika airnya dibantu. Selain itu, ada juga zakat kepemilikan budak dan kuda. Besarannya untuk budak, baik anak-anak ataupun dewasa, sebesar 1 dinar atau 10 dirham, dan untuk kuda Arab sebesar 10 dirham, dan 5 dirham untuk kuda non-Arab.
Yang kedua adalah adanya penerapan pajak. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu jizyah, atau kewajiban pajak bagi setiap orang dari ahli kitab yang masuk jaminan kaum muslim. Jizyah juga dikatakan sebagai pajak yang dikenakan pada setiap orang yang kafir sebagai kehinaan dan ketundukan bagi mereka. Yang kedua adalah kharaj, atau biasa disebut dengan pajak bumi dan tanah. Penentuan tarifnya didasarkan pada kapasitas tanah dan kesuburannya, jenis tanaman, metode irigasi, letak tanah, dan kemampuan dari pemilik tanah. Yang ketiga adalah usyur atau pajak yang berasal dari perdagangan yang melewati batas-batas negara Islam. Kadar usyur yaitu 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk pedagang kafir zimmi, dan 10% untuk pedagang kafir harbi. Yang keempat adalah fai, atau setiap harta yang diperoleh orang-orang muslim dari orang musyrik tanpa peperangan dan tanpa menunggang kuda atau unta. Besarannya adalah 1/5. Sedangkan ghanimah adalah apa yang dikuasai oleh orang-orang muslim dari harta ahli harb, kemudian mereka mengambilnya dengan paksa atau melalui peperangan. Porsi dari ghanimah yaitu 0,5% untuk Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil, dan 4/5 untuk para bala tentara yang ikut perang, dan sisanya disimpan di Baitul Mal untuk didistribusikan. Selanjutnya, kebijakan ekonomi masa Umar bin Khattab yang ketiga, yaitu revitalisasi Baitul Mal. Dalam rangka pengelolaan pendapatan negara, Baitul Mal berfungsi untuk menyimpan kekayaan negara seperti zakat, jizyah, kharaj, usyur, khumus, fa'i, rikaz, pinjaman, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam pendistribusiannya, dibentuk 4 departemen yang meliputi 1. Departemen Pelayanan Militer yang berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. 2. Departemen Kehakiman dan Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Ketiga, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam yang bertugas untuk mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah. Dan yang keempat, yaitu Departemen Jaminan Sosial yang bertanggung jawab untuk mengurus fakir dan miskin agar tidak seorang pun masyarakat yang terabaikan kebutuhan hidupnya. Kemudian, kebijakan yang keempat, yaitu kebijakan dalam pemberian gaji tetap kepada tentara. Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga agar menjadi motivasi para tentara dalam membela negara. Dan yang terakhir, yaitu kebijakan pengawasan terhadap kegiatan pasar. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya monopoli dan oligopoli pasar. Dalam kebijakan ini, dilakukan pengawasan langsung terhadap harga yang berlaku agar tidak terjadi kecurangan dan tidak ada yang terzolimi. Kebijakan non-ekonomi Umar bin Khattab. Yang pertama ada perluasan wilayah. Di antara wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, yaitu wilayah Irak dan sekitarnya, wilayah Syam, Persia, Turki, Iran, Mesir, hingga Afrika Selatan. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Disusunnya sebuah undang-undang agar pemerintahan pada masa Umar bin Khattab menjadi tertib dibandingkan pada masa Abu Bakar. Yang ketiga, membagi wilayah pemerintahan. Berbeda dengan masa Abu Bakar, Umar membagi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang keempat, ada reformasi dalam budaya. Kedua budaya reformasinya yaitu prinsip toleransi dan kebebasan berpendapat. Yang kelima, ada sejarah kalender Hijriah. Umar sebagai seorang khalifah adalah untuk menggunakan penanggalan dalam sistem administrasi yaitu kalender Hijriah. Dan yang terakhir, yaitu pembangunan kota dan sarana transportasi darat dan laut. Semangat Umar ini sejak tahun 16 Hijriah tercurah untuk membangun kota-kota di Irak, menggali sungai-sungai, dan memperbaiki jembatan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab nyatanya memiliki relevansi dengan ekonomi kontemporer masa kini. Seperti, pertama, terbentuknya lembaga Al-Hisbah. Lembaga Al-Hisbah adalah lembaga-lembaga yang mengawasi pasar dan mengintervensi jika terjadi kegagalan pasar dan ketidakadilan. Pada zaman ini, khususnya di Indonesia, terdapat berbagai lembaga dengan fungsi serupa, seperti KPPU, Satpol PP, LPS,
BPJS, OJK, KADI, juga KPPI. Yang kedua adalah berdirinya Baitul Mal. Pada masa ini, Baitul Mal dapat dianalogikan dengan beberapa institusi pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran DPR RI, serta Badan Amil Zakat Nasional. Dan yang terakhir adalah pajak tanah. Kharaj yang diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab memiliki kemiripan dengan pajak bumi dan bangunan atau PBB.